فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu dan pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di Rahasia Hikmah. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, karena hari ini kita akan menyelami salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana kitab suci Al-Quran mampu bertahan dalam bentuk aslinya selama lebih dari 1400 tahun. Tahukah Anda bahwa dari semua kitab suci yang ada di dunia, hanya Al-Quran yang memiliki sistem preservasi paling unik dan sempurna? Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis yang mempelajari berbagai kitab suci, bahkan menyatakan dalam bukunya The Bible, The Quran, and Science, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang benar-benar terjaga keasliannya. Hari ini, kami mengajak Anda untuk menyelami salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia, keotentikan Al-Quran. Bagaimana kitab suci ini tetap terjaga kemurniannya selama lebih dari 1400 tahun tanpa perubahan sedikit pun? Mari kita telusuri bersama bukti-bukti yang menakjubkan ini. Sistem penjagaan Al-Quran. Allah telah menetapkan sistem 3 lapis untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Lapis pertama adalah melalui hafalan. Di zaman Nabi, para sahabat menghafal setiap ayat yang turun dengan sempurna. Bahkan Rasulullah sendiri setiap Ramadan melakukan murajaah, mengulang hafalan dengan Jibril. Tradisi ini terus berlanjut hingga kini dengan adanya jutaan penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Lapis kedua adalah melalui dokumen tertulis. Nabi memiliki sekitar 42 penulis wahyu yang mencatat setiap ayat di berbagai media, dari pelepah kurma, kulit hewan, hingga lempengan batu. Yang menarik, sistem pencatatan ini dilakukan dengan sangat ketat di bawah pengawasan langsung Rasulullah. Lapis ketiga adalah melalui sanad yang bersambung. Setiap generasi Muslim menerima Al-Quran dari generasi sebelumnya dengan riwayat yang jelas dan dapat diverifikasi. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab lainnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 JM, umat Islam menghadapi tantangan besar. Banyak hufaz, penghafal Al-Quran, gugur dalam Perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddid atas saran Umar bin Khattab memutuskan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran dalam satu mushaf resmi. Proses ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang dikenal sebagai sekretaris Rasulullah. Zaid mengumpulkan semua catatan tertulis dan memverifikasi setiap ayat dengan kesaksian para hufaz. Hanya ayat-ayat yang memiliki 2 saksi yang diterima memastikan akurasi mutlak. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Hafsyah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa umat Islam sejak dini sangat serius dalam menjaga keaslian Al-Quran. Tidak ada ruang untuk kekeliruan atau penambahan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sekitar tahun 690 M, Islam telah menyebar hingga ke wilayah yang luas, dari Persia hingga Afrika Utara. Namun, perbedaan dialek dan cara baca Al-Quran di berbagai wilayah mulai menimbulkan kebingungan. Untuk menyatukan umat, Utsman memerintahkan pembuatan salinan resmi Al-Quran berdasarkan Mushaf Abu Bakar. Zaid bin Thabit kembali memimpin tim yang terdiri dari para sahabat terkemuka. Mereka menyalin mushaf dalam dialek Quraisy, dialek asli Al-Quran saat diturunkan. Salinan ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah, seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus, disertai perintah untuk memusnahkan salinan lain yang tidak sesuai. Inilah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini menjadi standar yang digunakan hingga sekarang. Menakjubkan, bukan? Dalam waktu kurang dari 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Al-Quran sudah memiliki bentuk tertulis yang terstandarisasi dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Selain penulisan, salah satu kunci utama pelestarian Al-Quran adalah tradisi hafalan. Sejak zaman Rasulullah SAW, menghafal Al-Quran adalah bagian integral dari keimanan. Ribuan sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Muadz bin Jabal, adalah hufaz yang menghafal Al-Quran secara sempurna. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang.
Di setiap generasi, jutaan umat Islam di seluruh dunia menghafal Al-Quran, dari anak-anak hingga orang dewasa. Sistem ijazah dalam pembelajaran Al-Quran memastikan bahwa setiap hufaz menerima sanad, rantai transmisi yang terhubung langsung ke Rasulullah SAW. Ini berarti cara baca, tajwid, dan pelafalan Al-Quran yang kita dengar hari ini sama persis dengan yang diajarkan Rasulullah 1400 tahun lalu.